selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di dalam podcast kami, podcast Halo Mahasiswa. Nah, sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih, apa kabar teman-teman semua? Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Kami berharap bahwa teman-teman semua boleh dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya sudah sangat siap untuk mendengarkan podcast kami pada pagi hari ini. Nah, tentunya teman-teman juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pembahasan pada podcast kami kali ini. Untuk itu telah kami siapkan pembahasan yang begitu menarik untuk dibahas pada pagi hari ini. Tapi tunggu dulu, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu langsung saja perkenalkan, saya Wati Panamituan sebagai host yang tentunya akan memandu acara podcast pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, karena kalau kita berbicara tentang podcast itu tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar dan lengkap tanpa kehadiran dari narasumber. Untuk itu pada pagi hari ini telah kami hadirkan seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa dan menarik untuk menjadi sumber pembahasan kita kali ini. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan, ada Pak Ahmad selaku Wakil Ketua Yayasan dan sekaligus Imam di Masjid Mujahidin Oipura Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa, terima kasih sudah mau hadir dalam podcast kami pada pagi hari ini. Dan tentunya kami di sini tidak hanya saya dan Pak Ahmad, tetapi kami ditemani oleh rekan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Teman-teman boleh kasih salam, sapa, dan senyum yang paling mendalam di kamera. Pagi juga. Baik, itu dia tadi sedikit perkenalan singkat dari kami. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita akan memulai dengan pembahasan kita kali ini. Nah, Pak Ahmad, hari ini topik pembahasan kita itu terkait dengan yang namanya pluralisme. Bagaimana kita memahami pluralisme ini dalam umat beragama, khususnya dalam agama Islam. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan memberitahu sedikit penjelasan mengenai pluralisme. Nah, pluralisme ini kalau kita masukkan ke dalam yang namanya agama itu merujuk kepada suatu pengakuan, penerimaan atau penghormatan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari begitu banyak masyarakat yang majemuk, khususnya dalam beragama. Nah, pluralisme ini dalam konteks agama tentunya ini tidak hanya sekedar toleransi, tetapi juga keterlibatan kita dalam memahami dan menghormati nilai-nilai serta keyakinan dari agama lain. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pluralisme dan bagaimana pluralisme ini diterapkan di dalam agama Islam serta dampaknya terhadap hubungan antara agama dan dinamika sosial, langsung saja kita akan tanyakan untuk lebih lanjut, lebih dekat kita akan tanyakan kepada narasumber kita hari ini, Pak Ahmad. Baik Pak Ahmad, yang saya mau tanyakan di sini yang pertama adalah bagaimana Islam memandang toleransi dan pluralisme ini dalam kemasyarakatan kita yang majemuk. Oke, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali ya. Saya memahami tentang pluralisme ya. Istilah pluralisme ini diawali ketika di zamannya Gus Dur. Dulu kita hanya mengenalnya itu berkomunikasi. Kemudian ada istilah baru yang digaungkan oleh Presiden kita almarhum pluralisme. Pluralisme itu menurut Gus Dur adalah tidak memandang perbedaan dari sisi agama. Dia melihat dari sisi kemanusiaan, bahwa manusia itu sama, memiliki Tuhan yang sama, dan berasal dari manusia yang sama. Nenek moyangnya adalah Adam dan Hawa. Itulah pandangannya bahwa pluralisme. Nah, kalau kita bicara tentang pluralisme identik dengan toleransi, mungkin Bapak sedikit memulai pada diri sendiri. Nah, jadi mahasiswa tadi di perkenalan saya pribadi di sini bergerak sebagai wakil yayasan sekaligus imam masjid. Terus imam masjid juga kita memimpin sholat setiap kali sholat saya di belakang saya. Kemudian tadi Bapak bilang mulai dari pribadi. Kita berbicara tentang pluralisme, tentunya kita bukan sekedar teori, tapi bagaimana prakteknya dalam kehidupan.
Nah, eh, ini lebih cocok kalau saya pakai untuk anak saya. Bapak berasal dari Nusa Tenggara Barat. Bapak merantau di sini tahun 86. Kemudian, alhamdulillah, Bapak datang di Kupang, kemudian bekerja di sini dan mendapatkan jodoh di sini orang Kupang. Itu orang baru. Anak-anak tahu orang baru itu adalah mayoritas orang sini kan, agamanya orang sini. Nah, di mana Bapak bisa berada di kehidupan mereka? Nah, di kehidupan Bapak, mertua Bapak itu agamanya Protestan. Anak kandung yang pertama dibesarkan oleh neneknya beragama Katolik. Nah, mereka itu 3 bersaudara, perempuan semua, satu meninggal, sisa 2. Yang sebelumnya beragama Katolik dibesarkan oleh neneknya. Kemudian yang Bapak, istrinya Bapak mau menikah dengan Bapak beragama Islam. Nah, berarti di kehidupan Bapak itu ada 3 agama. Nah, kan? Paham kan? Nah, bagaimana kehidupan itu? Nah, keponakan kandung anak dari kakak sulung beragama Katolik. Bapak membesarkan bahwa di Kupang menyekolahkan SD, SMP, SMA, Bapak kuliahkan di Muhammadiyah tetap beragama Katolik, dan bahkan sampai menikahkan apa jodoh orang Rote beragama Protestan, jadi Protestan mengikuti agama Katolik. Nah, ini dalam kehidupan pribadi. Tinggal dengan Bapak agamanya Katolik. Lingkungan Bapak di RT 15 itu yang orang Islam cuma Bapak sendiri, tapi Bapak nyaman sampai akhir. Anak-anak sekalian kalau ke rumah Bapak, anak-anak kecil itu kalau dengar bunyi motornya Bapak, mereka yang bukan itu apa? Itu kan galau. Betapa sayangnya. Mereka anak-anak kecil, Bapak mengajarkan kepada mereka. Ini contoh dalam pribadi. Nah, dalam konteks, agama dan hubungannya seperti itu. Nah, di dalam kehidupan agama kami di masjid ini, di sekolah ini, konkretnya Bapak mau bicara tentang prakteknya. Kemarin 3 minggu yang lalu itu kami pokoknya lagi, ya kan? Ya, alhamdulillah kami di sini ada 11 ekor kambing, 6 ekor sapi. Kami potong di sini. Saya potong, tapi saya potong yang memiliki dan mencincang kecil-kecil itu adalah saudara-saudara agama saudara yang kita tetangga. Nah, ya, itu. Kemudian daging-daging ini diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua orang membutuhkan, maksudnya semua orang membutuhkan. Tetapi ada kategori. Kalau misalnya anak-anak saya ini tiap hari makan kan, tapi ada sebagian yang mungkin kalau ada cara, nah itulah haknya. Di sini yang punya hak sesungguhnya itu dari orang depan. Tetapi kami prioritaskan 60 yang selanjutnya. Kemudian ya habis itu yang lain-lain lagi. Itu baru Islam. Nah, kemudian tetangga di sekitar masjid semua ini mereka tidak membuat yang terjadi pun tetangga di sekitar masjid yang notabene pun kalah mereka. Daging-daging pun mereka yang potong juga mendapatkan dari Tuhan, bahkan semua tetangga yang ada di ini semua harus itulah pluralisme yang kami terapkan. Ada lagi? Baik, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Yang berikut, kalau kita lihat dari sudut pandang
dalam kehidupan kita sekarang ini, tentunya teknologi ini dia punya dampak yang signifikan pada pluralisme agama dengan berbagai cara. Nah, secara keseluruhan teknologi ini dia punya potensi yang sangat besar untuk mendukung yang namanya pluralisme beragama dengan memfasilitasi dialog dan pemahaman, tapi juga tentunya membawa risiko yang perlu kita kelola dan bijaksana. Yang saya mau tanyakan di sini adalah menurut Pak Ahmad, bagaimana agar kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pluralisme dalam beragama? Iya, benar sekali. Dulu kita terbatas dalam berkomunikasi. Kalau berkomunikasi dulu kalau bertatap muka. Nah, sekarang di era digital, komunikasi yang jauh menjadi dekat, yang tertutup menjadi terbuka. Nah, bagaimana pluralisme itu ada di situ? Nah, banyak hal yang anak-anak ada konten-konten tertentu seringkali bertentangan dengan ada tuh. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi konten yang terkadang menyudutkan salah satu agama, menjelek-jelekan agama. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Nah, konten-konten seperti itu yang tadi kita bilang itu semua orang bisa mengakses. Orang kecil, orang besar, anak kecil, dewasa, orang tua yang akses. Nah, bagaimana dalam kehidupan pluralisme untuk menyikapi itu nanti? Ya, kalau menurut saya adalah kecerdasan untuk memahami seperti itu. Kalau di dalam dunia pendidikan ada namanya kita penilaian literasi. Ya kan? Literasi itu bagaimana memahaminya, ya, bahwa inilah benar, inilah salah. Kalau benar, gimana? Kalau salahnya, kalau salah, gimana kita menanggapinya? Kita abaikan. Jika ada bertanya, kita jelaskan kalau kita seorang intelektual, seorang mahasiswa, seorang guru, seorang tokoh masyarakat menjelaskan ya, bahwa konten-konten seperti ini tidak dibenarkan dalam kehidupan bernegara di bawah batas. Nah, kita ini jadi bangun dirasakan bagaimana bisa kemanusiaan sampai sekarang. Indonesia ini adalah sama. Kita punya komitmen seperti itu kalau menurut saya sebenarnya di dalam dunia Indonesia. Tidak kita tidak menutup kemungkinan ada konten-konten itu yang dimiliki. Tapi setelah pandai-pandai dilakukan untuk menyikapinya dan menangani dengan bijaksana. Itu nomor satu sekali. Pak Ahmad, yang berikut mungkin apa saja tantangan utama dalam mengembangkan pluralisme ini khususnya dalam agama Islam saat ini? Mungkin ada tantangan tertentu? Iya, ada tantangan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dari sisi pandangan Islam. Nah, tantangan itu yang kami lihat adalah pemahaman kita terhadap agama orang lain itu masih ada hal-hal tertentu yang misalnya agama A, ada hal tertentu di agama B yang juga harus dia pahami, dia harus tahu, dan dia tidak boleh ke situ. Contohnya seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, misalnya orang membangun ibadah, tempat ibadah atau orang beribadah ya. Terkadang misalnya agama A beribadah di lingkungan agama B, merasa
Di sini harus ada pemahaman bahwa dia beribadah tidak boleh diganggu. Dia sedang beribadah. Nah, yang si agama B, dia harus tahu bahwa dia sedang beribadah. Nah, di sini banyak hambatan. Orang membangun tempat ibadah juga sepertinya yang di tempat-tempat tertentu ada seperti itu. Bagaimana menyikapinya seperti itu, tantangan seperti itu? Menurut saya adalah membangun jalan komunikasi yang baik, terutama di tokoh-tokoh masyarakat. Tapi ada sikap inklusif. Iya. Kita buka dengan agama-agama yang lain. Kita harus saling menjelaskan. Ini loh area yang tidak boleh. Ini loh area yang boleh. Kita seperti itu. Sehingga masing-masing agama paham. Oh, kalau ini kita tidak boleh. Kalau ini boleh. Nah, hal-hal seperti itu ada yang mengambil itu tantangan. Dulu saya pernah tantangan itu saya pernah mengalami di dalam kehidupan bersosial. Tapi lama kita harus menjalin komunikasi yang baik. Misalnya di dunia pendidikan ini, di SMP 8 dulu, saya di SMP 8 bagaimana sih membangun komunikasi? Ini tidak mudah. Saya minoritas di hadapan mayoritas. Kami mencoba memahami tentang pluralisme sebelum ada pluralisme. Kami semacam Natal bersama. Saya ketua. Terus waktu halal bihalal, teman saya Kristen yang ketua. Nah, halal bihalal, amat halal bihalal di mana bagus? Saya bilang, kalau kemarin Natalnya di gereja Kota Baru, Natal Kristen. Tahun berikutnya di Asunda, Katolik. Halal bihalal, saya bawa mereka di masjid. Bagaimana saya memperkenalkan mereka? Mereka masuk di masjid. Saya bilang buka sandal semua. Besok kalian pakai celana panjang, karena kalian harus bersilah. Nah, itulah cara kita untuk menjadi orang yang tidak paham itu lebih paham. Oh, seperti ini loh. Begitu juga saya masuk ke gereja, saya harus belajar. Ada adabnya. Masuk masjid ada adabnya. Kalian masuk masjid pas padu katanya. Adabnya itu adabnya. Nah, saya kalau masuk gereja ada adabnya seperti misalnya. Lagi saya ketua panitia. Saya bisa pinjam 7 batu sampai di perpustakaan hanya untuk anak-anak bermain. Ini komunikasi seperti ini lah. Nah, ketika komunikasi seperti ini, tindakan seperti ini kita tidak bisa membukanya, semuanya akan kita akan kaku. Ini ruang-ruang yang nantinya kami harus belajar. Dari mana pribadi? Sebagai pribadi, sebagai tadi pengalaman sebagai masyarakat di dunia pendidikan seperti itu, di lingkungan masjid seperti itu gambaran bagaimana Islam bisa menerima dan Jadi di sini bisa kita simpulkan dan katakan bahwa selain kita menerapkan yang namanya sikap pluralisme dalam beragama, penting sekali untuk kita sebagai beragama itu juga menerapkan yang namanya sikap inklusif, sikap keterbukaan kita menerima, menghargai, menghormati agama lain. Yang berikut Pak Ahmad, yang terakhir, ini yang terakhir dari kami, apa harapan dari Pak Ahmad terhadap generasi muda Islam, generasi muda Muslim dalam mempromosikan atau mengimplementasikan nilai-nilai pluralisme dalam umat beragama? iya, harapan buat
kembali lagi saya berbicara tentang di masjid ini seperti juga di gereja kami punya namanya remaja masjid ini kami punya seperti apa sih masuk dalam kegiatan misalnya teman-teman yang misalnya di pasar mereka ikut ada waktu malam pawai pasar mereka ikut malam Natal. Begitu juga di malam takbiran teman-teman Kristen ikut membantu mereka kasih pinjam apa gitu kasih pinjam mereka apalagi jangan ada mereka yang bergaul kekurangan di masjid ini pinjam sama saudara sendiri kebatannya barang kayu hidup mereka tumbuh menjadi berkasih yang kebudayaan yang kita tergantung dari bagaimana orang tua bisa memfasilitasi. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan menarik untuk kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan sekaligus menonton podcast kami pada kali ini. Nah di sini bisa saya simpulkan bahwa dengan adanya pluralisme tentunya itu dengan adanya pluralisme dalam agama tentunya itu menambah pengetahuan bagi kita, apalagi dalam podcast kita kali ini, karena dengan terbuka terhadap berbagai agama kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang dunia dan memahami dari berbagai sudut pandang spiritual dan tentunya filosofis yang berbeda. Yang kedua, tentunya kita dapat menghargai agama orang lain. Itu bukan berarti bahwa kita kehilangan identitas kita dalam agama kita sendiri, tetapi sebaliknya ini bisa memperkuat kembali identitas agama kita dengan menunjukkan bahwa kita menghormati perbedaan dan sekaligus memilih jalan kedamaian. Terima kasih Pak Ustadz pagi hari ini sudah ada di sini. Sudah berkunjung ke rumah kami, masjid kami, masjid gereja ini. Sama-sama Pak Ustadz. Baik teman-teman, kiranya podcast kami kali ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir kata saya wakil tua beserta Pak Ahmad teman-teman dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.